tabi'ahum bi ihsanin ila liqa'i rabbih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita bersyukur kepada Allah, memuja dan memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan rahmatnya yang diturunkan kepada kita pada malam ini, sehingga kita masih bisa bertemu, masih bisa duduk bersama di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Ulama menjelaskan di dalam ayat ini kenapa Allah Jalla wa Ala menggandengkan antara hak dengan kesabaran. Kata ulama, tidak akan bisa tegak hak kebenaran kecuali seseorang itu harus sabar. Kecuali seseorang itu sabar, ya. Sabar di atas ujian, sabar di atas takdir Allah Jalla wa Ala, sehingga barulah datang al-haq, kebenaran. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, selawat serta salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada Khalilullah Habibuna Sayyidul Mursalin, Nabi kita yang kita cintai, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tercurahkan selawat ini kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pada malam ini alhamdulillah dengan izin Allah, dengan nikmat Allah Jalla wa Ala, kita masih bisa duduk bersama di dalam majelis ilmu, di dalam majelis yang mulia, majelis yang penuh dengan berkah di dalamnya. Tiada majelis yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala kecuali majelis ilmu yang disebutkan di situ firman Allah Jalla wa Ala, dan disampaikan di situ hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah majelis yang diridai Allah Jalla wa Ala, sehingga Allah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka Allah pastikan dia dalam agama. Maka Allah pastikan dia di dalam agama. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazala alaihimus sakinah." Allah menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang senantiasa duduk di dalam majelis ilmu. Allah menurunkan ketenangan.
hati kita tenang, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ya. Bagaimanapun besarnya masalah kita di luar sana, namun ketika kita mendatangi majelis ilmu, disampaikan di situ ayat Allah, disebutkan di situ nama Allah Jalla wa Ala, maka hati itu menjadi luluh. Masalah yang besar akan hilang di dalam hati kita. Inilah keberkahan ma'asyiral muslimin wal muslimat dalam majelis ilmu. Maka ini suatu nikmat yang besar yang harus kita syukuri kepada Allah Jalla wa Ala, karena kita sampai saat ini masih bisa dipertemukan kita di dalam majelis ilmu. Dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin wal muslimat ini ya, akan mengantarkan kita sama-sama nanti menuju surga Allah Jalla wa Ala. Dan itu harapan kita. Itu pahala yang kita inginkan ya. Ketika kita berada di dalam majelis ilmu, kita bisa sama-sama bergandengan memasuki surga Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Al-Kabair yang dikarang oleh masyhur yang kita kenal Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan di pertemuan kali ini qadarullah kita sampai di Al-Kabiratus Sadisah, dosa besar yang keenam, yaitu berkenaan tentang masalah puasa ya. Masya Allah, yaitu iftaru yaumin Ramadan bila uzrin ya. Yaitu ya, berbuka, sengaja berbuka di siang hari Ramadan tanpa ada uzur ya. Tanpa ada uzur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dan ini sudah sering sekali ya, disampaikan oleh para asatiz kita ya. Kita sering mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz kita ya, baik itu secara langsung maupun melalui media ya. Ketika dekat-dekat Ramadan, kita terus ya, diserami oleh nasihat-nasihat ya, bagaimana persiapan ketika kita menyambut bulan Ramadan ya. Dan ini ya, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, kita selalu diingatkan oleh orang-orang yang berilmu ya, tentang bagaimana mulianya bulan Ramadan, bagaimana pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Dan di akhir dari ya, bulan Ramadan, di situ ada sebuah amalan yang sangat luar biasa ya. Ada namanya Lailatul Qadar. Makanya bulan ini ya, di dalam hadis Nabi SAW ya, dalam hadis kursi Rasulullah mengatakan, Allah Taala mengatakan as-siyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya langsung akan ya, memberikan pahala ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa. Ini menunjukkan mulianya bulan Ramadan ini. Dan di bulan-bulan lain Allah Taala tidak menyebutkan ya, itu adalah bulanku, itu adalah bulanku. Namun ketika di bulan Ramadan ya, Allah sebutkan puasa itu untukku, karena langsung Allah Taala yang akan memberikan pahala pada orang-orang yang berpuasa. Belum lagi di dalamnya ma'asyiral muslimin wal muslimat, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, Ja'a idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika Ramadan datang, dibukakan pintu-pintu surga selebar-lebarnya. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan bahwasanya begitu besarnya pahala, begitu mulianya bulan Ramadan ini, ya. Sehingga Allah Taala memberikan ya,
pintu selebar-lebarnya kita semua, ya, bagaimana kita mendapatkan pahala besar, yaitu dibukakannya pintu surga. Dan Allah menutup pintu-pintu neraka untuk perkecil, ya, agar kita jangan, ya, terlewatkan oleh bulan-bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tema kita ini. Kata beliau, al-fitru fi nihar Ramadan biduni usrin min akbaril kabair. Sengaja berbuka, ya, atau tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada udzur, ini termasuk dari dosa besar, ya, termasuk dari dosa besar. Wa yakunu bihi insanu fasiq, bahkan ini terjatuh kepada fasik, ya, terjatuh kepada fasik. Wa yajibu alaihi ayatuba ila Allah, maka apa yang harus dilakukan jika seorang, ya, tidak berpuasa di siang Ramadan tanpa ada udzur, ya, sakitkah dia atau sudah tua renta, ya, kemudian ibu hamil, menyusui, wanita yang haid, nah itu ada udzur, itu diberikan rukhsah, ya, diberikan rukhsah. Bahkan di dalam hadis Nabi kita SAW menyebutkan, ketika Allah Taala memberikan kita rukhsah dan kita tidak, ya, mengamalkan atau mengambil rukhsah tersebut, ya, Allah itu marah. Seperti itulah sayangnya Allah kepada kita. Ketika kita diberikan rukhsah, maka, ya, ambil rukhsah tersebut. Kemudian wa ayyaqdiya dzalika al-yawm alladhi aftarahu, maka hendaklah dia, ya, mengqadha, mengganti, ya, puasa di hari, ya, yang mana di bulan Ramadan itu dia tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa selama sebulan, ya, misalnya, ya, maka dia harus mengqadha, ya. Yani law anna shama ma fi athna'il yawmil aftara biduni idrin fa alaihi ithmun, ya, kata Syekh rahimahullah, kalau seandainya dia, ya, berpuasa di tengah-tengah bulan Ramadan di siang hari, kemudian tiba-tiba dia makan, minum atau bakar, ya, tanpa ada udzur, maka kata Syekh, ithmun, ini dosa, ya, ini dosa masyarakat muslimin wal muslimat. Wa qiyada dzalika al-yawm alladhi aftarahu, dan hendaklah dia membayarnya di, ya, hari yang lain. Li'annahu lamma syur'a fihi iltazama bihi wa dakhala fihi ala annahu farada wal yalzimu qada'uhu kan nazar, ya. Kenapa? Karena itu sudah disyariatkan. Puasa itu syariat Allah, rukun Islam, wajib bagi, ya, orang-orang yang, ya, sudah balik, berakal, tidak sakit, ya, sehat dia, ya, nggak ada udzur, maka dia disyariatkan, ya, disyariatkan untuk berpuasa wajib, ya, bagian seperti dia itu bernazar. Kalau seorang bernazar tidak menunaikan nazarnya, maka dia berdosa. Sebagaimana Ibnu Umar, ya, ketika dia dulu sebelum dia masuk Islam, ya, setelah dia masuk, dia mengadukan kepada Rasulullah SAW, dia pernah bernazar. Maka kata Rasulullah, tunaikan nazarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, amma law taraka as-shaum bin athli muta'ammidan bila udrin farrajih annahu la yajibu qada. Adapun jika seorang, ya, dia meninggalkan puasa, ya, maka pada dasarnya dia meninggalkan puasa itu dalam keadaan sengaja, tanpa ada udzur, maka di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ar-rajih, yang rojihnya, yang kuat, yang benar, ya, dia tidak perlu mengqadha.
Dia tidak perlu kenapa? Li'annahu la yastafidu bi syai'in. Karena tidak ada manfaat dia mengqadar. Enggak Allah terima. Ini kalau dia dalam keadaan sengaja, ya, dia sengaja, dia tahu kalau puasa ini wajib, dia sehat, kemudian dia ya, sengaja tinggalkan, maka kata Syekh, kalaupun dia mengganti, ya, ini nggak ada manfaatnya bagi dia. In annahu lam yuqbal minhu, itu tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa innal qa'ida anna aqlal ibadah muqita bi waqtin muayyin fa innaha idza akhara an dzalika al-waqt muayyin bila udrin lam tuqbal min sahibiha. Karena ada sebuah kaidah, ya. Setiap ibadah yang sudah ditetapkan waktunya, ya, ditetapkan waktunya, ya, sudah ditentukan oleh waktunya syariat kita, ya. Fa inna idza akhara an dzalika al-waqt, kemudian dia akhirkan waktu tersebut, dia lewatkan waktu tersebut yang sudah ditentukan oleh syariat kita tanpa ada udzur, maka itu tidak diterima amalannya, ya. Tidak diterima amalannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang, ya, mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maksudnya petunjuk dari Nabi SAW, tidak ada, ya, anjuran dari Nabi kita SAW, maka itu ditolak. Sekarang waktunya sudah ditentukan suatu ibadah, kemudian, ya, dia lalaikan ibadah tersebut, dia tinggalkan ibadah tersebut, ya, maka, ya, tidak akan diterima pahala orang tersebut. Wali'annahu man ta'addi hudud Allah azza wa jalla, wa ta'addi hudud Allah ta'ala zulmun, ya, begitu juga orang-orang yang melanggar ketetapan-ketetapan Allah, hudud Allah, ya. Kemudian dia melanggar, ya, ketentuan-ketentuan Allah, maka ini terjatuh kepada zalim kepada Allah Jalla wa ala, karena dia telah melanggar aturan-aturan Allah Jalla wa ala. Waz-zalim la yuqbal minhu. Adapun orang zalim kita tahu takkan Allah terima pahalanya orang zalim, ya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun." Ya. Barang siapa yang menentang, ya, ketentuan-ketentuan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, aturan-aturan Allah, fa ulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Syariat sudah ditetapkan melalui lisan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sampai mana kita mampu mengamalkan syariat ini, ya, maka kita amalkan. Jangan tidak, ya, melanggar aturan-aturan Allah Jalla wa ala. Walau li'annahu law qaddama hadhihi al-ibadah ala waqtiha aw fi'luha qabla dukhulil waqti lam tuqbal minhu. Itu juga kalau seandainya, ya, dia lakukan ibadah ini pada waktunya, kemudian kerjakan sebelum masuk waktunya. Contoh kita sholat belum masuk, belum azan, kemudian kita tiba-tiba sholat zuhur, belum masuk waktunya nih, sholat zuhur, diterima atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena belum masuk waktunya, ya. Begitu juga ketika dia mengakhirkan, ya, sholat sudah masuk, ya, orang sudah selesai sholat, dia masih santai-santai, ya, sampai hampir masuk sholat berikutnya, baru dia sholat, ya. Maka ini, ya, orang-orang yang zalim kepada Allah Jalla wa ala, tidak diterima, ya, pahalanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fakadzalika idza fa'alaha ba'dahu lam tuqbal minhu illa ayyakuna ma'dzura. Begitu juga kalau dia melakukan setelahnya, maka ini tidak diterima kecuali ma'dzur, ya, ada udzur. Ada wudu.
wa shaum Ramadan. Kemudian Syekh menjelaskan, adapun puasa Ramadan wa ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk apa? Kita ya, beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Karena puasa itu syariat Allah. Ya. Karena puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib kita harus tunaikan kepada Allah Jalla wa ala. Yatruku bitarkil akli wasyarbi wal jima' min du'il fajri ila ghurubi syams, yaitu dengan meninggalkan makan, minum, ya, menggauli istri, ya, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Hada wasiyam, inilah puasa. Inilah puasa. Ayat ta'abbud al-insanu lillahi bitarkil hadhihi asya', yaitu beribadah kepada Allah. Seorang beribadah karena Allah meninggalkan sesuatu itu, ya, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah Jalla wa ala. Li'ayya terkaha 'ala al-'ada aw min ajli al-badan, walakin yata'abbadu lillahi bidzalika yamsaku min at-ta'am wasyarab wan nikah wa kadzalika sa'iril muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi dan hilal Ramadan ila hilal Syawal. Kata Syekh rahimahullah, ya, itu juga ya, tidaklah dia meninggalkan kebiasaan ya, yang sebelum Ramadan dia biasanya sarapan pagi, kemudian tiba makan siang, ya. Kemudian datang Ramadan dia tinggalkan itu semua. Ini ya, dia tinggalkan karena ya, menghambakan diri kepada Allah, karena beribadah kepada Allah, karena mengharapkan pahala kepada Allah Jalla wa ala. Yamsaku minat ta'am, menahan makan, minum, ya, menggaul istri dan semua hal-hal yang muftirat, yang bisa membatalkan, ya, yang bisa membatalkan puasanya dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, ya, dari nampaknya hilal, ya, munculnya hilal. Nanti kan sudah masuk satu Ramadan sampai masuknya Syawal, sampai masuknya Syawal. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Taala. Inilah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang menjelaskan tentang iftar yaum min Ramadan bila fitri, ya, berbuka ya, di siang hari Ramadan tanpa uzur. Kemudian mu'allif Imam Az-Zahabi rahimahullah ya, membawakan dalil dari Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Baqarah ayat 183-84. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah Jalla wa ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kita semua beriman, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Berarti Allah panggil kita. Kita yang dipanggil. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba di sini furido, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Umat terdahulu juga telah diwajibkan kepada mereka puasa. Namun syarat mereka berbeda dengan kita, ya. Puasa mereka berbeda dengan kita. Seperti puasa Nabi Daud, puasa sehari, buka sehari, ya. Yakhtalifu, ya, berbeda-beda syariat dia dengan syariat, ya, nabi-nabi setelahnya. La'allakum tattaqun, agar apa? Agar kita bertakwa kepada Allah. Inilah dia. Kita berpuasa ingin mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Jalla wa ala. Ayyaman ma'dudat. Ramadan puasa itu hari-hari yang singkat. Faman kana minkum maridan, kemudian siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau lagi safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka
boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, dia mengganti di hari yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ayat ini dijelaskan oleh ulama. Ya. Kata ulama, di antara perkara yang penting yang selayaknya diperhatikan oleh orang yang beriman pada bulan Ramadan adalah berusaha untuk mendapatkan derajat takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Berusaha untuk mendapatkan derajat takwa sisi Allah Jalla wa Ala. Ini adalah tujuan dari disyariatkan puasa. Disyariatkan puasa. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala berfirman yang kita bacakan tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, dengan berpuasa dan menunaikan ibadah ini, seorang muslim akan menempuh sebuah jalan yang sangat agung. Seorang muslim akan menempuh sebuah jalan yang sangat agung, jalan yang diberkahi, yang mengantarkan dia kepada derajat ketakwaan. Kenapa? Karena puasa adalah kesempatan bagi kita untuk membekali diri kita dengan bekal ketakwaan dan menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan menjadikan diri kita bertakwa. Kemudian ulama menjelaskan takwa sebagaimana diambil perkataan ini dari seorang ulama Thariq Ibn Habib. Karena banyak di antara para ulama masyarakat muslimin wal muslimat yang menjelaskan definisi takwa. Bermacam-macam di antara mereka. Imam Ibn Rajab mengambil di antara sekian banyaknya definisi takwa, inilah takwa yang lebih bagus menurut dia. Apa itu takwa? Engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah. Kenapa? Karena mengharapkan pahala darinya. Karena mengharapkan pahala darinya. Kemudian engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah. Kenapa? Takut dengan azab Allah. Kita menjalankan perintah Allah. Apa tujuan kita? Mendapatkan pahala dan menjauhi murka Allah. Ini yang kita inginkan. Kemudian kita menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah karena takut dari azab Dia. Karena kita tidak mampu merasakan bagaimana dahsyatnya neraka Allah Jalla. Tidak ada yang mampu. Itulah takwa. Bagaimana kita itu menjalankan perintah Allah karena kita mengharapkan pahala besar, mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita masuk surga. Dengan rahmat Allah kita masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Kita meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Karena kita takut dengan azabnya, yaitu nerakanya yang menyala-nyala, yang tidak sanggup kita untuk merasakan bagaimana pedihnya neraka Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian kita lanjutkan, kata ulama, berhentilah sejenak untuk memikirkan bagaimana puasa bisa mewujudkan ketakwaan bagi seorang hamba dan bisa membekali hamba dengan bekal ketakwaan. Seorang muslim selama setahun penuh dia terbiasa dengan perkara yang dia sukai, seperti sarapan pagi, makan siang. Itu adalah kebiasaan kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian minum berbagai macam minuman,
hari-hari terbiasa dengan perkara-perkara itu ya yang kita lakukan. Akan tetapi ya, kebiasaan-kebiasaan ini pada waktu masuk bulan Ramadan kita tinggalkan semua. Kita tinggalkan. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala. Itu tujuan kita. Kita tinggalkan ini karena apa? Karena Allah. Karena kita ingin mengharapkan pahala besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Bukan karena paksaan, bukan karena seseorang, bukan karena kita malu, ya. Bukan karena kita menginginkan sesuatu dunia, ya. Tapi karena Allah Jalla wa'ala. Niatkan, maka ulama menyebutkan ya, sebelum kita menyambut bulan Ramadan, salah satu yang harus kita lakukan perbaiki niat kita setelah kita bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Bersihkan hati kita sehingga ketika kita masuk di bulan Ramadan ya, orang yang pernah kita zalimi ya, itu hilang dalam diri kita karena kita sudah minta maaf datang kepada dia. Dosa kita, maksiat yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala, kita sudah bertobat kepada Allah dengan taubatan yang nasuha ya. Dengan sebenar-benarnya taubat, kita tidak mengulangi lagi menyesali perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan ya. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu bersih hati kita dan jangan kita kotori lagi. Jaga ya, lisan, mata ya. Makanya para ulama terdahulu ya, ketika itu dia memasuki bulan Ramadan yang dia lakukan apa? Ya, dia berdiam di masjid ya, melakukan membaca Al-Quran, berzikir, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ya, dia menamatkan Al-Quran sampai 60 kali. Subhanallah. Ini kondisi keadaan para salaf kita dahulu. Ya. Mereka menyibukkan di bulan Ramadan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dia tidak sia-siakan waktu ini. Karena waktu ini sempit, karena waktu ini ringkas, sedikit. Makanya disebutkan tadi ayyaman ma'dudat. Tidak lama ya. Kalau nggak nampak hilal 30 hari, kalau nampak hilal 29 hari 29 hari ya. Kalau nggak kita mampakkan ma'asyiral muslimin wal muslimat dengan ibadah-ibadah ya, kepada Allah Jalla wa'ala, antum akan merugi ya. Sehingga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ketika Rasulullah mengucapkan amin, amin, para sahabat ketika itu Rasul berkhutbah heran, apa gerangan ini para Nabi kita SAW kau mengucapkan amin. Setelah itu dijelaskan, Jibril datang kepada aku. Ada yang berpuasa di bulan Ramadan, namun setelah keluarnya dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan yang dia dapatkan apa? Dosa, bukan pahala. Maka ucapkanlah amin. Manusia, makhluk yang ada di langit sana yang mulia, dekat dengan Allah Jalla wa'ala ya, mendatangi Nabi ya, kemudian diaminkan oleh manusia yang paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Karena berpuasa itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ya, rubba shaim laisa lahu illa ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, namun yang dia dapatkan hanya haus dan lapar, gak ada pahala. Rugi gitu ya. 29 hari, 30 hari kita menahan lapar, menahan haus. Setelah keluar Ramadan, gak ada pahala yang kita dapatkan. Rugi. Ini menandakan bahwasanya ya, hendaklah kita jaga ya, ibadah-ibadah ya,
hal yang diharamkan oleh Allah Taala, yang dibenci oleh Allah Taala di bulan Ramadan. Ya. Jangan sampai ya, merusak pahala puasa kita. Ya. Karena di bulan Ramadan ya, itu hanya sekali setahun dan kita belum tentu kita berjumpa ya, di bulan berikutnya, di bulan Ramadan berikutnya. Ya. Likulli ummatin ajal, kata Allah Taala. Setiap umat itu sudah ada ajalnya. Iza jaa ajaluha, jika sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu seorang pun yang bisa menunda. Oh, tunggu dulu ya Allah, saya ada utang, saya masih ingin berpuasa. Tidak ada. Kalau sudah datang ajal, sudah selesai. Dan juga tidak bisa dimajukan. Yang mengatur adalah Allah Jalla wa'ala. Ajal di tangan Allah. Kita ini lagi antri nih satu persatu. Apa kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah? Kita ini ibarat seperti orang musafir. Orang musafir yang ya, hampir sampai tujuan kita. Disebutkan di situ tujuan apa? Al-maut, kematian. Tinggal menunggu ajal kita masing-masing. Ya. Kapan ajal itu akan menjemput kita? Maka kesempatan, momen yang Allah Taala berikan kepada kita saat ini, berapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita benar-benar masuk ke bulan Ramadan. Jangan sampai kita meninggal sebelum bulan Ramadan. Jangan sampai kita meninggal sebelum masuknya bulan Ramadan. Maka disebutkan di dalam hadis, jika seandainya makhluk atau penghuni kubur ini dia diberikan kesempatan untuk hidup, maka apa yang dilakukan? Ingin berpuasa sehari saja. Ingin berpuasa sehari saja. Itu keinginan dia. Ini menunjukkan betapa agungnya puasa di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka kita semuanya yang masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala sampai detik ini, sampai saat ini, maka kita jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah apa? Kesehatan, keselamatan, petunjuk, bimbingan dari Allah Jalla wa'ala. Jangan antum menganggap remeh hal ini. Jangan mengandalkan kemampuan diri kita. Jangan. Makanya kenapa Nabi Korun itu ditenggelamkan dia bersama hartanya di dalam tanah, karena kesombongan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika ditanya, dari mana engkau dapatkan harta yang besar, harta yang melimpah ini? Dia mengatakan, utitu min indi, saya diberikan itu dari hasil keringat saya. Sehingga apa? Allah buka kepada dia, Allah tenggelamkan dia. Maka jangan kita meremehkan hal seperti ini. Kita butuh kepada Allah, bimbingan Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, manfaatkanlah momen ini dan minta bimbingan dan hidayah, keselamatan dari Allah Jalla wa'ala agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Kemudian di dalam hadis disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait ila shahri Ramadan." Agama Islam itu dibangun atas lima bangunan, 5 dasar. Yang pertama bersyahadat kepada Allah Jalla wa'ala dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat,
menunaikan zakat, berhaji ya di Baitullah, ini istata' ilaihi sabila, kemudian puasa bulan Ramadan ya. Ada hadis yang lain, hadis Jibril yang tidak hadis Hajjul Bait ini kalimat ini diakhirkan ya. Kalimat ini diakhirkan ya. Namun wallahu alam ya. Silakan antum buka di kitab Arba'in Nawawiyah ya. Di dalam hadis Jibril ya, itu Hajjul Bait ini diakhirkan ya, diurutan itu Shaum Ramadan dan Hajjul Bait. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu pembahasan kita Al-Kabiratus Sadisah, dosa besar yang ke-6, itu berbuka di siang bulan Ramadan tanpa ada uzur. Kita mohon dan minta kepada Allah Jalla wa'ala agar amalan kita diterima oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dipertemukan oleh bulan yang penuh berkah, itu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.